Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Najah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azanallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersua di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab tentang Arba'una Linusil Buyut, yaitu 40 kiat kita untuk memperbaiki rumah kita atau rumah tangga. Di muqaddimah telah kita paparkan tentang bagaimana fungsi, bagaimana manfaat dan tujuan sebetulnya kita memiliki sebuah rumah, dan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita memiliki sebuah rumah. Dan rumah tangga adalah pilar kehidupan seorang mukmin, di mana di sanalah tempat kita berlabuh dan berteduh, melepaskan kepenatan, melepaskan kegundah gulanaan kita, apalagi kita sebagai kepala keluarga beraktivitas di luar rumah, mencari maisha dan rezeki dengan banting tulang peras keringat. Nah, tentu kita kembali ke rumah kita dalam keadaan yang tenang, mendapatkan ahlul bait, mendapatkan istri, mendapatkan anak keturunan kita yang bisa berbakti kepada kita. Maka untuk mendambakan sebuah rumah yang ideal, rumah yang penuh dengan kesejukan, rumah yang penuh dengan ketundukan, keteduhan, inilah dambaan hidup seorang mukmin. Bagaimana rumah-rumah itu menjadikan sebagai penyejuk jiwa raganya dan tempat dia beristirahat, tempat dia melepaskan lelah keseharian dia bekerja. Maka begitu penting fungsi sebuah rumah kepada kita, apalagi penghuninya. Karena di rumah itu kita akan mendapatkan pasangan hidup kita, istri, mendapatkan buah hati kita, anak keturunan kita. Nah, bagaimana kiat-kiat yang harus kita capai? Apa tuntunan agama kita dalam menata rumah ini agar menjadikan rumah tangga yang penuh kedamaian, kesentosaan, penuh dengan ketenangan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid telah mengarang kitab ini, yaitu Baiti Jannati, ya, itu bagaimana kita membangun rumah tangga yang penuh diliputi dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Maka ada 40 poin yang beliau sampaikan, yang beliau goreskan dari nasihat-nasihat yang beliau untaikan dalam kitabnya yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada poin yang pertama pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama yaitu mencari istri atau pasangan yang baik. Mencari istri atau pasangan yang baik. Nah, kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya, dan Allah itu adalah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32 ini, maka sepatutnya kita sebagai sahibul bait atau tuan rumah untuk menyeleksi, memilih istri atau pasangan yang baik, yaitu pasangan istri yang salihah dengan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita nasihat, telah memberikan kepada kita persyaratan kalau kita ingin menikah, untuk memilih pasangan hidup, maka diberi resep oleh Rasulullah SAW. Maka kepada syabab, ya, kepada para pemuda yang ingin untuk menikah, maka camkanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW katakan, wanita itu dinikahi karena ada 4 hal. Ada 4 hal. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, ya, waljamaliha, kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Maka Rasul katakan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka pilihlah agamanya yang kuat, niscaya engkau akan beruntung. Subhanallah. Jadi 4 faktor, ya, seseorang menikahi wanita itu karena dia hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau ingin beruntung, pilihlah yang kuat agamanya. Maka dengan kita memilih agama akan mendapatkan keberuntungan. Seorang wanita yang soleh yang akan mendampingi hidup kita, maka akan terhimpun nantinya kalau dia sudah beragama, sudah memiliki agama yang kuat, ya. Maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita kecukupan hidup, kekayaan berupa harta, ya, dan akan mendapatkan keturunan yang soleh, dan kecantikan itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita hanya memandang karena hartanya, kekayaan yang dimiliki. Betapa banyak orang yang menderita, yang diharapkan dari wanita itu hanyalah harta dan hartanya, ternyata setelah menikah dengannya, maka dia dapatkan penyiksaan dirinya, ketidaktenangan karena niat untuk menikahnya adalah faktor materi, bukan faktor agama. Maka kebahagiaan itu yang harus kita cari adalah apabila kita mengutamakan yang pertama sekali adalah agama seorang wanita tersebut. Inilah kunci yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita mendapatkan kebahagiaan hidup berumah tangga, maka keberuntungan yang Allah akan berikan kepada kita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW katakan, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Subhanallah. Ini bagaimana ketinggian, ya, seorang wanita yang saleh dilambangkan Rasulullah SAW. Kesenangan, ya, dunia ini, sebaik-baik kesenangan hidup yang akan kita miliki di dunia ini adalah wanita yang soleh. Maka terhimpun kepada kita kebahagiaan apabila kita mendapatkan istri yang soleh. Maka berusahalah kita, apalagi para sahabat,
ya, para orang tua yang ingin mencari menantu untuk anaknya, faktor yang utama dalam memilih pasangan hidup anak kita, pasangan hidup saudara kita, tentukan yang faktor utama adalah karena agamanya yang kuat. Wanita yang soleh, kelak dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Karena dia memiliki ilmu, memiliki muru'ah, memiliki kewibawaan, memiliki haya, memiliki malu. Seorang wanita yang solehah, dia tidak akan mengumbar auratnya, tidak akan tamak dalam kehidupan dunia ini. Dia akan hidup qanaah. Ya. Maka seorang suami akan merasakan kebahagiaan apabila dia mendapatkan istri yang qanaah, istri yang setia, yang mendampingi suaminya tatkala suka dan duka, tatkala ujian berat yang ditimpakan Allah kepada itu berupa musibah, maka dia selalu datang mendampingi suaminya. Ya. Inilah kekuatan agama, kekuatan tauhid, ya, yang dia miliki, ketangguhan seorang wanita solehah dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah nikmat di atas nikmat yang akan diterima oleh seorang yang mencari pasangan hidupnya. Faktor utama yang dia cari itu adalah kekuatan agama atau kesolehan, solehah yang dia dambakan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda tentang sifat wanita yang kita cari. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Subhanallah. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Hendaknya yang kalian cari adalah hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Hendaklah yang kalian cari itu adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia senantiasa bersyukur, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu berzikir, basah lidahnya. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Ya, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pagi sore semua aktivitasnya, dia mulai bangun sampai dia tidur kembali, semua aktivitas gerak-geriknya, tingkah lakunya, perbuatannya dalam kesehariannya, dia tidak pernah alfa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seharusnya yang mesti kita lakukan. Ya. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda lain Rasulullah katakan, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Kenallah Allah waktu engkau dalam keadaan susah, niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan lapangmu. Ya. Ya. Maka ta'arraf ilallah fil raha. Ingatlah kepada Allah, ya, dalam keadaan engkau lapang, ya'rifuka fi syiddah. Dia akan mengenalmu dalam keadaan engkau dalam kesusahan. Ya. Maka ini yang harus kita senantiasa lakukan, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa lisan kita basah berzikir kepada Allah. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Dan istri yang solehah, yang membantu kalian untuk meraih akhirat.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya ini, yaitu wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah, dan istri yang salihah yang membantu kalian untuk meraih akhirat. Jadi istri yang salihah yang membantu kita untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat kelak, menolong kita ya dalam semua aktivitas kita, aktivitas yang kita lakukan, membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendampingi kita dalam berjuang, apalagi kita berjuang berdakwah untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Maka istri yang solehah inilah dia ya dalam keadaan suka dan duka mendampingi kita, terus menghibur suaminya seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peran ummahatul mukminin, ibunda kita Khadijah ya, yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya menghadapi kaum Quraisy. Dia tampil membela, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita cari, yang harus kita upayakan terus untuk mendapatkan kesempatan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Muaz, "Ya Muaz, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amrin dunyaka wa dinika khairun ma maqtanazan nas." Khairun maqtanazan nas. Ya. Wahai Muaz, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri solehah yang membantumu di dalam urusan duniamu dan agamamu, itu lebih baik dari apa yang ditimbun dikumpulkan oleh manusia. Subhanallah. Ini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab ya, dan nilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Jami'. Ya. Ini ya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz agar Muaz memperhatikan hal-hal ini, yaitu nasihat beliau hendaknya hatinya selalu bersyukur kepada Allah ya, senantiasa qalbun syakirun ya, senantiasa bersyukur karena nikmat Allah yang begitu banyak ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah ya, karena begitu banyak nikmat tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka hendaklah hati kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya nasihat yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muaz, dan nasihatnya juga berlaku untuk kita, umatnya. Agar menyadari begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lisan yang selalu berzikir. Ya, seperti hadis yang pertama tadi, nasihat Rasulullah kepada Muaz yaitu agar hendaknya lisannya berzikir senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Basah senantiasa berzikir kepada Allah. Wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinik, dan seorang wanita dan istri yang soleh yang akan menolongmu dalam urusan duniamu dan agamamu, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia ya. Harta benda semuanya yang dikumpulkan oleh manusia. Ini yang ya, yang dikatakan resepnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hati yang selalu bersyukur, kemudian lisan yang selalu berzikir, kemudian istri yang selalu istri solehah yang menolong kita dalam urusan dunia kita dan
akhirat kita dan agama kita. Ini lebih baik kita mendapatkannya daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta benda. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang akan dimiliki oleh seseorang yang apabila dia mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Inilah resep kebahagiaan, ya, yaitu mendapatkan istri soleh, istri solehah yang membantu kita dalam urusan perkara dunia kita, ya, membantu suaminya, ya, dalam suka dan duka, mendampinginya. Dia tidak banyak menuntut kepada suaminya. Dia merasa puas, merasa bersyukur, berterima kasih atas perjuangan berapapun yang diberikan oleh suaminya. Dia ikhlas menerimanya, tidak banyak menuntut, ya. Apalagi zaman sekarang ini, pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikatakan zaman dengan zaman materialistik, diukur dengan material. Begitu banyak tuntutan para istri yang tidak beriman kepada Allah, sehingga istri-istri tadi, faliyadzubillah min dzalik, bahkan menjadi sebab banyaknya para suami yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, melakukan penipuan, melakukan kecurangan, ya, korupsi, ya, bahkan mengumpulkan harta dengan berbagai cara untuk mendapatkan harta, dan harta kemudian diberikan kepada istri, dan istri merasa puas dengan pemberian suaminya tanpa menanyakan dari mana harta yang diperoleh oleh suami ini. Yang penting baginya adalah apabila suaminya membawa harta yang banyak ke rumahnya, dia akan bersenang-senang. Faliyadzubillah. Maka hendaklah kita bersyukur kalau kita mendapatkan pasangan hidup yang dia peduli dengan urusan dunia kita, tidak kita dibiarkan begitu saja. Kalau kita membawa sesuatu, membawa harta pulang, membawa gaji mungkin yang berlebih, dia tanyakan, kenapa ini berlebih? Dari mana sumbernya? Dari mana datangnya? Subhanallah. Berarti dia menjaga diri kita, mengingatkan kita agar kita betul-betul kasbul halal, mencari harta yang halal. Karena konsekuensinya, kalau kita mengumpulkan harta, mencari harta dengan jalan yang tidak baik atau jalan yang haram, ya, setiap daging yang tumbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari dalil yang halal, dari harta yang haram, itu neraka lebih baik baginya. Faliyadzubillah min dzalik. Ayyuba lahmin nabatat min syukitillah fannaru awla bih. Daging mana saja yang tumbuh dari usaha, dari harta yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini, ya, seorang wanita yang salihah yang mendampingi suaminya dalam urusan dunianya dan agamanya, ya. Dia membantu suaminya untuk terus menambah ilmu agama, ya, mengingatkan suaminya akan perintah-perintah agama. Senantiasa dia menyuruh untuk menuntut ilmu, memperbanyak perbendaharaan tentang agama ini. Maka inilah, ya, sebaik-baik perkara, bahkan lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur, yang bisa beranak banyak, maka sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat.
Ya, ini yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih pasangan itu adalah pasangan perempuan yang penyayang, al-wadud, ya. Perempuan yang dia itu penyayang, menyayangi anak-anak, ya, penyayang kepada anak-anaknya. Maka untuk mengukur ini adalah lihat bagaimana muamalahnya, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan saudara-saudaranya. Dan juga subur, ya, al-walud, yang berpotensi untuk melahirkan keturunan yang banyak. Nah, ini dibutuhkan ilmu, ya, dibutuhkan pengetahuan bagaimana cara kita, ya, untuk menilai, ya, seseorang wanita itu subur. Maka lihat keturunan-keturunannya, melihat, ya, keluarganya, ya. Niscaya aglabiahnya itu, kalau dia dari keturunan yang subur, maka otomatis dia akan, ya, menjadi wanita yang subur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga nanti dengan banyaknya umatnya, ya, di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti. Inilah, ya, pentingnya kita untuk memilih pasangan, mencari pendamping hidup, wanita yang kita idam-idamkan. Yang mendampingi kita adalah wanita yang penyayang, ya. Maka para sahabat, ya, perhatikan, ya, pasangan ini dan lihat bagaimana tingkah polanya, lihat bagaimana adabnya, lihat bagaimana perangainya dan sifatnya. Maka akan tercermin dari pergaulannya, ya, bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan, ya, masyarakat. Ini akan tercermin dari kepribadian seorang wanita ini. Kemudian pemirsa ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hendaklah kalian menikah dengan para gadis, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Uaim bin Sa'idah al-Ansari. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menikah dengan para gadis. Jadi utamanya menikah itu adalah dengan gadis yang perawan, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzabu afwahan, karena mereka lebih segar mulutnya, ya. Antaku arhaman, lebih banyak anaknya, ya, wa arda bil yasir, dan lebih ridha dengan yang sedikit. Nah, diutamakan, ya, kalau kita ingin menikah adalah mencari gadis, ya. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda dan para syabab, ya. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain ditambah oleh Rasulullah SAW, wa aqalla khabban, atau khidaan, khidaan, yaitu paling sedikit kecurangannya, yaitu tipu dayanya, ya. Paling sedikit kecurangannya atau tipu dayanya, ya, artinya dia masih dalam gadis, ya, dan ini lebih potensi dia untuk, ya, kejujuran yang dia junjung tinggi. Nah, maka diutamakan untuk mencari gadis. Kemudian selanjutnya, apabila wanita yang soleh adalah salah satu unsur dari 4 kebahagiaan, maka wanita yang jelek merupakan salah satu unsur dari kesengsaraan. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW katakan, jadi wanita yang soleh itulah unsur dari kebahagiaan, 4 kebahagiaan. Maka wanita yang jelek juga merupakan salah satu unsur dari kesengsaraan. Di mana kata Rasulullah SAW, di antara kebahagiaan adalah wanita yang ketika kau pandang ia mengagumkan, dan ketika ia tidak berada di sisimu, ia menjaga dirinya dan hartamu.
Di antara kesengsaraan adalah wanita yang ketika engkau memandangnya membuatmu kesal dan suka mengkritikmu dengan lisannya, serta apabila kau tidak berada di sisinya, ia tidak bisa menjaga dirinya dan hartamu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, ini ya di antara dua sisi wanita yang kita lihat. Ada wanita yang akan mendatangkan kepada kita sa'adah, dan ada yang mendatangkan asyaqawah, itu kecelakaan. Bagaimana ciri-ciri wanita yang akan mendapatkan kepada kita sa'adah, ya, kebahagiaan? Nah, ini yang kita cari. Apa kriterianya? Taroha tu'ajibuka, engkau melihatnya dan mengagumkan engkau, ya. Mengagumkan kita melihat dia senang, ya. Farah, ya. Senang kita dengan, ya, kita berada di sisinya. Ya, kalau seandainya kita tidak berada di sisinya, kita merasa aman. Kita merasa aman dengan dirinya dan hartanya. Nah, ini kalau kita meninggalkan dia, ya, berpergian, kita merasa aman dengan dirinya dan harta yang kita tinggalkan kepadanya. Nah, inilah yang kebahagiaan. Tapi baliknya, wanita syaqawah, wanita yang akan mendatangkan kepada kita, ya, kesengsaraan. Ya, bagaimana itu? Al-mar'ah taraha fatasu'uka, ya. Wanita yang ketika engkau memandangnya membuatmu kesal dan suka mengkritikmu dengan lisannya. Ini ya ciri-ciri yang wanita yang akan mendatangkan kepada kita kesengsaraan. Apabila kita melihatnya, kita merasa, ya, yaitu membuat hati kita kesal. Ya, mungkin lisannya yang culas, ya, lisannya yang tajam mengkritik kita. Ya. Nah, ini tipe wanita yang harus kita, ya, hati-hati dengannya. Nah, kalau kita meninggalkan dia, kita berpisah dengannya, kita tidak merasa aman dengan dirinya. Dan tidak pula aman dengan harta yang kita tinggalkan. Nah, inilah, ya, dua sisi tipe wanita yang harus kita pilih. Ya. Mana yang akan kita pilih itu? Ya. Mau kebahagiaan, ini tipe-tipe yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan mau kita mendapat kesengsaraan seperti yang dijelaskan tadi. Tentunya kalau kita memiliki akal yang sehat, ya, tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Kita senang, ya, kita ridho melihatnya, ya, menatapnya saja hati kita sudah senang, ya. Subhanallah, inilah kebahagiaan yang harus kita cari. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Harus kita lihat bagaimana keadaan orang yang akan minang seorang wanita muslimah dan menerima pinangannya. Apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, ya, maka hendaklah kita menerimanya. Ini ada orang laki-laki yang datang meminang saudara kita, minang anak perempuan kita, ya. Kalau terpenuhi persyaratan ini, maka hendaklah, ya, kita terima pinangannya. Apa yang datang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun gharid wa fasadun arid. Apabila datang kepadamu orang yang kau ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika kau tidak melakukannya, maka akan merebak fitnah di bumi dan kerusakan yang menyebar. Ini, ya, seorang yang soleh ingin melamar anak gadis kita, melamar saudari perempuan kita, yang dia akhlaknya baik, agamanya kuat, tetapi mungkin dalam segi aspek duniawi dia belum memiliki apa-apa. Maka kalau datang orang ini, jangan engkau tolak, kata Rasulullah. Terima pinangannya, nikahilah dia. Kalau tidak akan timbul fitnah,
di muka bumi dan kerusakan yang menyebar. Ya, banyak yang terjadi. Pemirsa, ya, seorang melamar, tapi yang ditanya dulu apanya, apa pekerjaannya, berapa gajinya, ya, berapa penghasilannya, bagaimana nanti dia menghidupi anak kita. Nah, karena faktor ini yang akan dikedepankan, tidak faktor agamanya, maka lihatlah bagaimana, ya, kesudahannya, bagaimana akibatnya. Dan banyak rumah tangga kalau dinilai dengan faktor ekonomi, ya, maka kesusahan, mungkin, ya, keretakan rumah tangga yang akan terjadi. Maka semua hal tersebut harus pula kita kiranya dilakukan dengan cara bertanya baik-baik. Ini harus kita lakukan, ya. Bertanya baik-baik, mencari tahu dengan cermat, ya, mengumpulkan informasi, memverifikasi sumber berita agar kelak tidak malah menghancurkan dan merobohkan rumah. Ini, ya, yang perlu kita perhatikan. Boleh kita, ya, para syabab untuk bertanya tentang kondisi, ya, bagaimana kita, ya, melihat apakah dia itu wanita yang baik, keturunan yang baik, ya, harus detail. Gitu juga kalau kita, ya, didatangi atau wali daripada anak gadis atau perempuan, maka kita boleh juga mencari tahu tentang informasi, ya, tentang keberadaan orang yang melamar putri kita tadi. Kalau tidak, ya, ini akan menjadi faktor merobohnya rumah tangga. Nah, pria yang soleh bersama dengan wanita yang solehah, ya, pria yang soleh bersama dengan wanita yang solehah akan membangun rumah yang baik. Karena tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang jelek, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Nah, ini dia, ya. Jadi diibaratkan oleh, ya, Syekh di sini, pria yang soleh bersama wanita itu adalah pria yang soleh dengan wanita yang solehah. Ini akan membangun rumah yang baik. Karena, ya, tanah yang baik, yang subur, tanaman-tanaman yang di atas akan tumbuh subur dengan izin Allah. Ya. Bagaimana, ya, kita lihat tanah yang subur, ya, tentu tanaman di atasnya akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang bermanfaat kepada kita. Tapi kalau seandainya tanah yang jelek, tanah yang rusak, ya, tanah yang kering, tanah yang kerontang, tentu tanaman yang di atasnya akan tumbuh merana. Ya, begitulah diibaratkan. Bagaimana antara pria yang soleh dan wanita yang soleh dengan wanita yang toleh dan wanita yang tolehah. Nah, maka pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini resep yang pertama yang harus kita camkan bagi para sahabat, bagi para pemuda ingin membangun rumah tangga. Maka faktor yang utama yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah bagaimana kesimpulannya kita mencari pasangan hidup itu betul-betul dilandasi dengan menikahi seseorang itu karena faktor agamanya, ya, faktor kekuatan imannya, bukan faktor dunia seperti kecantikannya, seperti keturunannya dan hartanya, tapi yang faktor yang dominan yang harus kita utamakan adalah yang kuat agamanya. Dengan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah kita akan mengharungi kehidupan, ya, di rumah tangga ini yang akan menakhodai, ya, bahtera itu akan berjalan dengan baik kalau dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang akan kita rasakan nanti, ya, tatkala kita, ya, dikaruniakan oleh Allah pasangan hidup yang baik, yang soleh dan solehah. Maka nasihat kita, ya, kepada para orang tua, kepada syabab, para pemuda yang ingin menikah, faktor-faktor ini harus kita cari dengan sebaik-baiknya, ya, karena ibaratkan mencari intan berlian yang mahal, ya, kita akan mendapatkannya tentu dengan susah payah,
ya. Tapi teruslah berikhtiar. Kalau kita berikhtiar, berusaha dan berdoa, maka insya Allah akan Allah berikan kepada kita jodoh yang baik, ya, wanita yang salihah, sebaik-baik perhiasan dunia, yang tempat kita berteduh, tempat membantu kita dalam berjuang, tempat kita menumpahkan perasaan semuanya, dan kelak melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, menyambung perjuangan kehidupan kita. Semoga bermanfaat, dan inilah kesempatan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kurangan dan khilafan kita mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.